Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu.
Salam jemaat yang saya kasihi di dalam Yesus. Bertemu kita di dalam Alam Maya. Doa dan kasih saya kepada semua jemaat. Tuhan menyinari wajahnya dan berikan kasih karunia kepada kita semua. Hari ini kita tidak dapat melaksanakan ibadah bersemuka disebabkan perkara yang tidak dapat dielakkan, tetapi perkongsian firman Tuhan tetap diteruskan. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, pencipta langit dan bumi. Kami bersyukur Tuhan pada hari ini karena kami diberikan napas yang baru, kekuatan yang baru, hari yang diberikan sukacita di dalam setiap hati kami menghadapi hari ini. Dan pastinya apapun yang kami lakukan, Tuhan menyertai kami. Di dalam perkenan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Kami meyakini Engkau hadir di dalam setiap pribadi kami. Tidak kira dimanapun jemaat Tuhan mendengar firman Tuhan hari ini, Engkau ada, Tuhan, memberikan pemahaman, penerapan dalam setiap hati kami pada waktu mendengar firman Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami serahkan sepenuhnya waktu dan tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Hari ini saya membawa kita belajar tema firman Tuhan, yaitu gereja yang sehat adalah gereja yang berbuah dan berimpak. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 hingga 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, jemaat yang terkasih, gereja dan orang yang percaya yang sehat adalah gereja yang menghasilkan buah dan berimpak, yaitu memberi impak kepada dunia. Nah, gereja yang sehat harus melalui proses pertobatannya, yaitu buah yang harus menghasilkan buah pertobatan, buah Roh Kudus, dan buah perbuatan dan tindakan. Nah, maka dengan buah pertobatan dalam hidup, orang-orang percaya dapat memberi dampak positif kepada orang lain dan memberi impak kepada orang lain melalui keteladanan hidup, menjadi garam dan terang dunia melalui cara hidup, sehingga orang lain yang melihat kehidupan kita, mereka memuliakan Tuhan. Nah, jemaat yang terkasih, berbicara tentang jemaat mula-mula sering menjadi patokan serta merujuk sejarahnya merupakan jemaat mula-mula yang sebenarnya atau jemaat pertama dalam keadaannya pada masa kecil, bermula dari kelompok yang kecil, juga dalam keadaan yang murni, sebab Roh Tuhan bekerja di dalam hati mereka. Mereka tetap menjaga dengan baik ketetapan-ketetapan yang kudus dan memberikan segala contoh kesalihan dan ibadah yang secara berlimpah, sebab kekristenan kuasa Allah diakui dan memfokuskan jiwa untuk bersekutu dengan Tuhan dalam segala cara yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka. Nah, jemaat yang terkasih, gereja yang menekankan pertobatan menjadi gereja yang berimpak bagi dunia. Karena itu gereja atau orang percaya yang berimpak haruslah menghasilkan buah dalam hidup yang memberi kesan bagi orang lain dan dunia. Sebagaimana gereja palsu dapat
diidentifikasi melalui tanda-tanda, demikian juga gereja yang sehat atau berbuah dan berimpak juga dapat diidentifikasi melalui tanda-tanda atau ciri khas, yaitu yang pertama, gereja yang hidup dan bergerak. Itu kita melihat di dalam ayat 41 dan 43, yaitu gereja yang hidup dan bergerak. Gereja yang berbuah dan berimpak adalah gereja yang hidup dan bergerak. Gereja hidup dan bergerak karena mereka bertekun dan setia mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Gereja mula-mula mereka, jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan tidak pernah mengingkari atau meninggalkannya. Mereka bersedia diajar dan membangun di atas dasar iman yang paling suci. Nah, mereka menjaga persekutuan orang-orang kudus. Setiap hari berada di bait Allah. Bukan saja hari-hari Sabat, tetapi hari-hari lain juga. Mereka sehati melaksanakan ketetapan-ketetapan perjamuan Tuhan juga. Roh Kuduslah yang menghidupkan dan menggerakkan iman mereka, karena Roh Kudus adalah bersifat aktif yang bekerja di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang terkasih, gereja yang palsu pasti mengalami kematian secara rohani dan tidak bergerak dalam mengikuti dan mengerjakan rencana Allah. Gereja yang hidup dan bergerak adalah gereja yang bernapas, artinya memiliki hubungan yang intim dengan Allah melalui doa. Karena doa adalah napas hidup orang percaya, itu memiliki ketergantungan yang erat dengan Tuhan melalui firman-Nya. Serta gereja dan orang percaya hidup pasti aktif bergerak melalui tindakan dan perbuatan. Roh Kudus itu yang mengaktifkan iman gereja. Jemaat yang terkasih, karena gereja itu hidup, sudah tentu pasti ada gerakan berupa activity, ada creativity dan kerja keras dalam pelayanan, baik dalam mengurus iman, mengurus bumi ini, maupun dalam pelayanan diakonia dan tindakan sosial. Nah, yang paling penting adalah gereja yang hidup adalah mampu melawan ajaran sesat dan tetap berdiri kokoh pada iman yang sejati di dalam Kristus. Nah, sebagai analogi, ikan yang hidup dapat melawan arus serta dapat menghadapi badai dan ombak dan gelombang yang dahsyat. Gereja yang hidup tidak terbawa arus pengejaran yang sesat atau palsu dalam pergumulan hidupnya. Yang kedua, gereja yang berbuah dan berimpak adalah gereja yang transformatif, yaitu ayat 44 dan 45. Gereja ataupun jemaat mula-mula mereka sering mengadakan pertemuan-pertemuan berdasarkan pengakuan iman dan kewajiban-kewajiban agama yang sama, di mana mereka menyatakan dan meningkatkan kasih mereka satu terhadap yang lain. Segala kepunyaan mereka, dibilang firman Tuhan ini adalah kepunyaan bersama. Mereka sangat bersukacita dan bermurah hati dalam menggunakan apa yang mereka miliki. Mereka mengumpul dana untuk amal. Sebahagian orang menjual harta benda untuk menyumbang orang lain yang memerlukan. Nah, meskipun dalam kemiskinan, tetapi mereka kaya dalam kemurahan dan pelayanan diakonia. Nah, jemaat yang terkasih, gereja yang transformatif artinya gereja atau orang percaya yang hadir di dunia serta diutus oleh Tuhan untuk mentransformasi atau mengubah dunia ini, yaitu menghadirkan damai sejahtera atau shalom bagi sesama, menolong, membantu dan membebaskan mereka yang tertindas, tertawan, baik secara ekonomi, kemiskinan, penderitaan, melalui transformasi tindakan sosial dan diakonia, itu pelayanan. Dan gereja hadir di dalam dunia ini untuk mengubah dunia melalui penginjilan, pemberitaan kabar baik, dan menjalankan misi yang murni dan holistik. Nah, impak positif dapat dilihat dari berbagai kehadiran orang percaya di tengah dunia menjadi berkat, menjadi penolong, menjadi garam dan terang, dan yang terpenting adalah dapat mentransformasi atau mengubah masyarakat yang ada di dalam sendi kehidupan jasmani dan rohani. Nah, baik dalam dan luar, yaitu dalam bergerak, bergereja dan berjemaat, mengalami kekuatan pembaharuan iman yang kuat, bersemangat dan mencintai Tuhan. Itu terlihat dari kerinduan gereja itu
dan kecintaan jemaat itu tentang hal-hal rohani, sehingga iman yang hidup itu di dalam hidup mereka itu teraplikasi dan terlihat keluar gereja melalui perbuatan dan tindakan diakonia, tindakan sosial, dan tindakan misi bagi sesama dalam masyarakat dan bagi dunia. Nah, di mana jemaat yang sihat adalah gereja yang bersemangat dan antusias sekali di dalam pelayanan, baik dalam gereja maupun di luar gereja. Nah, jemaat yang terkasih, yang ketiga, gereja yang berbuah dan berimpak adalah gereja yang dapat menghadapi tantangan. Itu kita lihat di dalam ayat 46. Jemaat mula-mula apabila mereka menghindari kejahatan dari generasi yang jahat, mereka tidak semestinya mengasingkan diri dari mereka, tetapi mereka sangat rapat antara satu dengan yang lain, selalu bersama-sama dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk saling bertemu, sebagaimana orang-orang Kristen saling mengasihi. Nah, mereka saling mempeduli, saling menghormati, dan saling mendukung kepentingan bersama. Selain itu, mereka sungguh-sungguh menerapkan dalam hidup tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Dan mereka sungguh-sungguh menghayati dan menerapkan makna sesungguhnya perjamuan kudus itu di dalam kehidupan mereka. Nah, melalui itu mereka bersatu dan kuat menghadapi tantangan. Nah, gereja yang kokoh adalah gereja yang kuat menghadapi tantangan dan mantap secara pengajaran dan praktik dalam tindakan diakonia yang nyata. Nah, jemaat yang terkasih, gereja dapat berbuah dan berimpak, dapat menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari gereja dan dari dalam kekristenan itu sendiri, maupun tantangan yang datang dari luar. Nah, orang-orang percaya tidak terpengaruh dengan tantangan tersebut, tidak terkena kesannya, dan bahkan gereja dapat menang dalam menghadapi semua tantangan tersebut. Nah, tantangan tersebut membuat gereja semakin bergiat bersatu di dalam doa, saling mendorong dan saling menguatkan, karena persekutuan sesama di dalam Kristus, gereja semakin diteguhkan dan dikuatkan, di mana orang percaya semakin mengalami proses yang Tuhan izinkan dalam hidup mereka, terus-menerus diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat moto reformasi gereja adalah menjadi moto gereja masa kini, yaitu hanya Alkitab atau kembali kepada Alkitab, maka orang percaya dapat mendasarkan semua pengajarannya, praktik hidupnya, serta pelayanannya. Hanya Alkitab dan Injil Kristus yang dapat mengubah dan menghidupkan gereja. Nah, gereja yang berbuah dan berimpak yang keempat adalah gereja yang dinamik dan holistik. Itu terdapat di dalam ayat 47. Kalau kita memperhatikan, mereka disukai orang. Disukai oleh semua orang berarti dalam segi segala aspek hidup mereka itu kuat dan menyeluruh secara holistik. Kesalihan dan kasih yang nyata telah mengundang rasa hormat dan kesukaan bagi semua orang, yaitu menarik orang mencintai Tuhan. Mereka tidak membatasi kasih mereka kepada hanya orang-orang dari kalangan mereka sendiri, tetapi kasih mereka itu umum dan luas. Inilah yang membuat mereka sangat dipuji. Itu dikatakan dalam firman Tuhan ini, mereka disukai oleh orang. Gereja yang berbuah dan berimpak adalah gereja hidup serta pelayanannya dinamik. Itu dinamik itu adalah kuat dan termasuk semua hal, semua segi dan seluruhnya secara holistik, di mana berimpak pada kedinamikan ataupun kekuatan bertindak dan perbuatan secara holistik. Nah, jemaat yang terkasih, gereja atau jemaat dinamik atau yang kuat kuat di dalam membangun, mengharmoniskan, memperlengkapi, memperkasakan, menyalurkan karunia, bersuara, mengutus melalui ibadah. Nah, persekutuan
pembinaan iman, pengajaran firman Tuhan, diakonia, penginjilan, dan misi, semuanya ini harus dilakukan secara holistik supaya gereja itu seimbang. Dan semua usaha ini kesan dalam hubungan jemaat dengan Tuhan melalui pengenalan dan persekutuan dengan Tuhan melalui ibadah, yaitu ada pujian dan penyembahan kepada Allah Tritunggal baik secara formal maupun non formal. Maksudnya ada pujian, ada penyembahan kepada Allah dalam apapun yang kita lakukan, dimanapun kita lakukan, mendatangkan pujian, kemuliaan bagi Allah kita di surga. Nah, perhatikan baik-baik bahwa karakteristik gereja yang dinamik dan holistik adalah gereja adalah perkumpulan orang yang ditebus oleh darah Yesus bersatu dalam tubuh Kristus. Yang kedua, gereja adalah berdasarkan pada panggilan Allah, yaitu letria. Tujuan tertinggi gereja adalah beribadah kepada Allah, letria. Nah, yang seterusnya adalah landasan gereja adalah persekutuan orang percaya, dipanggil untuk bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah sesama. Nah, yang seterusnya karakteristik gereja yang berbuat dan berimpak adalah gereja membangun tugas dan tanggung jawab yang disebut yaitu didaskalos, dekonia, dan marturia, yaitu terlibat di dalam penginjilan, kepedulian dalam lingkungan masyarakat. Nah, gereja harus dimuridkan dalam pembinaan iman secara sistematik dan berterusan juga. Dan seterusnya, gereja yang kuat pengejaran tentang Alkitab, teologi, mempunyai teologi yang benar dan doktrin yang benar-benar berakar dalam hati dan pikiran gereja. Dan gereja harus terlibat dalam segala bentuk tindakan nyata dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Dan gereja ada kasih yang nyata kepada Tuhan dan sesama, serta mengisytiharkan Injil dan tanggung jawab sosial. Dan seterusnya, gereja harus memiliki identiti Injil dan wewenang rohani dan bukan duniawi. Sekalipun gereja itu ada di dalam dunia ini, tetapi memiliki identiti Injil. Wewenang ini harus dimengerti secara holistik, yaitu tidak kira di mana dan apapun pekerjaan hanya bagi dan demi pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, gereja juga harus memiliki sistem pemerintahan kerajaan Allah, yaitu sistem pemerintahan gereja adalah sistem pemerintahan yang teosentris, yaitu artinya Yesus. Teosentris berarti Yesus sebagai pemimpin dan kepala bagi gereja itu. Nah, orientasi gereja adalah secara rohani dan bukan secara duniawi. Dan gereja sehat harus ada keinginan yang kuat untuk terus-menerus diperbaharui, dipertumbuhkan, dan dievaluasi oleh Allah melalui firman Tuhan. Nah, ini perhatikan baik-baik jemaat. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa gereja itu harus mengevaluasi dirinya. Jemaat yang terkasih, buah dan impak yang teramat penting adalah siapa kita sebagai gereja sesungguhnya. Menghakikatkan gereja sesuai dengan panggilan Tuhan kepada gerejanya. Dan gereja yang sehat adalah gereja yang berbuat dan berimpak, yaitu gereja yang hidup dan bergerak, gereja yang transformatif, dan gereja yang dapat menghadapi tantangan, dan terakhir gereja yang dinamik dan holistik. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada hari ini. Kami telah mendengar firman Tuhan berbicara tentang gereja yang sehat itu adalah gereja yang berbuah dan berimpak. Kami tidak dapat menjadi gereja yang berbuah dan berimpak
tanpa gerakan dari Roh Kudus sendiri, tanpa pekerjaan Roh Kudus sendiri dalam hidup kami. Apabila kami mengalami satu proses pertobatan yang sesungguhnya, sungguh-sungguh mengenal, mau bersekutu dengan Tuhan, mau menjadi seperti karakter Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, di situ kami mulai diperkayakan di dalam seluruh aspek kehidupan kami, termasuk di dalam pelayanan kami. Oleh itu Tuhan, kami rindu supaya kami ini benar-benar menjadi gereja yang mampu menyatakan kepada dunia ini, yang mampu menyatakan buah-buah rohani yang sesuai dengan pertobatan kami dan berimpak besar kepada dunia, kepada orang di sekeliling kami, di tengah-tengah kami berjemaat, dan di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan ini yang menguatkan dan mendorong kami untuk terus meningkatkan kualiti iman kami di hadapan Tuhan. Karena bukan hanya memfokuskan pada kuantiti, tetapi paling pentingnya Tuhan adalah bagaimana kami dapat memperkasakan kualiti iman kami sebagai gereja Tuhan. Dan melalui kualiti peningkatan perkembangan kualiti iman kami, maka secara otomatis membuatkan gereja bertambah secara kuantiti. Oleh itu Tuhan, hanya Roh Kuduslah mampu mengubah hati gereja Tuhan dan menggerakkan gereja Tuhan untuk terus-menerus bertumbuh dan bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkatilah setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Berkatilah setiap hati kami supaya menjadi tanah yang baik, di mana firman Tuhan itu akan bertumbuh, berbuah, dan berimpak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur firman Tuhan ini hanya di dalam Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.